Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Baru saja kita dihebohkan kasus mengenai sertifikat ganda di Tambun, Bekasi. Kali ini seorang lansia usia 68 tahun dan buta huruf ditipu dengan kejam oleh mafia tanah dengan modus pemecahan tanah. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Saksikan terus konten ini, dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu mendapatkan update informasi mengenai hukum menarik lainnya. Tupon usia 68 tahun, pria asal Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, heran saat sertifikat tanah miliknya tertiba sudah berganti nama dan dijaminkan ke bank. Nama dan dijaminkan tersebut, dia akan terancam kehilangan lahan ribuan meter persegi gegara mafia tanah. Kasus ini berawal saat lahan Tupon seluas 2.100 meter persegi hendak dijual sebagian. Tupon kemudian menjual tanahnya seluas 298 meter persegi yang kemudian dibeli oleh seorang pembeli berinisial BR pada tahun 2020. Namun, karena tak punya akses jalan, Tupon kemudian memberikan tanah seluas 90 meter persegi. Namun, karena tak punya akses jalan, Tupon kemudian memberikan tanah jelas putra sulung Tupon, Heri Setiawan, berumur 31 tahun. Heri Setiawan menyebutkan tanah tersebut nyaris 300 meter persegi itu dijual seharga 1 juta per meter. Namun pembayaran disebut dilakukan dengan cara mengangsur. 298 meter persegi tanah yang dijual itu 1 juta per meternya itu dari awal bayarnya diangsur pertama 5 juta, seterusnya diangsur tanpa perjanjian, tanpa jatuh tempo sambungnya. Hingga akhirnya BR yang masih kurang bayar 35 juta rupiah ke Tupon menawarkan untuk memecah sertifikat tanah Tupon seluas 1.655 meter persegi sesuai dengan nama ketiga anaknya. Disebutkan BR berjanji bakal menanggung biaya pecah sertifikat dari hasil kurang bayar tersebut. Heri menyebutkan berbulan-bulan tanpa kejelasan, pihaknya kaget saat didatangkan petugas bank pada Maret 2024. Kala itu, petugas bank mengatakan tanah yang disedianya hendak dipecah. Sertifikat itu justru menjadi agunan bank senilai 1,5 miliar. Heri dan Mbah Tupon pun terkejut ketika bank datang ke rumah dan memberitahu bahwa tanah Mbah Tupon sudah dalam proses panggilan lelang bank tahap pertama. Bank mengatakan bahwa tanah Mbah Tupon dijadikan agunan pinjaman senilai 1,5 miliar oleh pihak lain. Selang beberapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Heri pun kaget saat mengetahui sertifikat tanah itu sudah atas nama Indah Fatmawati. Dia mengaku tidak mengenal yang bersangkutan. Heri mengungkap ayahnya pernah mendatangi BR terkait pemecahan sertifikat itu. Namun BR menuding pihak notaris yang nakal. Heri mengatakan bapaknya yang buta huruf 2 kali dimintai tanda tangan untuk dokumen, dia pun melaporkan kasus ini ke Polda DIY. Saat ini kasus Mbah Tupon sudah ditangani Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ini dilaporkan ke Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 April 2025 lalu. Di sisi lain, Pemkat Bantul siap membantu memberikan bantuan hukum untuk Mbah Tupon. Jika Mbah Tupon berkenan, Pemkat Bantul akan menyediakan pengacara. Kasus ini menambah panjang perkara sengketa tanah di Indonesia. Bagaimana kelanjutan perkara ini? Nantikan terus konten saya berikutnya terkait update perkembangan kasus ini. Bagi kamu yang mengalami sengketa tanah seperti ini atau membutuhkan bantuan hukum untuk transaksi jual beli tanah, silahkan kamu DM saya dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.